Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat selalu. Pemirsa, sebuah minibus terbakar di dekat sebuah hotel di Bangka Tengah, Bangka Belitung. Di dalam mobil tersebut ditemukan tulang belulang manusia. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Warga di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung digegerkan dengan ledakan sebuah minibus yang terparkir di pinggir jalan. Petugas damkar yang mengetahui peristiwa tersebut langsung mengerahkan mobil damkar untuk padamkan api yang terus berkobar. Mirisnya di dalam mobil bernomor polisi BN 1967RC ditemukan tulang belulang manusia tepat di kursi penumpang bagian depan. Peristiwa yang terjadi pada Rabu dini hari diketahui pertama kali oleh warga yang tinggal tak jauh dari lokasi. Mobil meledak dari bagian tengah, api dengan cepat membesar menghanguskan seluruh mobil. Di dalam mobil tersebut ditemukan satu jenazah yang itu belum diketahui apakah perempuan. Proses dari penyelidikan dan maupun motifnya itu masih dalam proses penyelidikan. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki kasus tersebut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Masih seputar informasi kebakaran pemirsa, 5 lapak pedagang kelontong di Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara hangus terbakar. Api ini diduga berasal dari salah satu kios yang ditinggalkan pemiliknya. Kerugian dari kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran depan lorong Kesgoro. Kebakaran depan lorong Kesgoro. 5 lapak pedagang kelontong di Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terbakar pada Rabu sore. Api diduga berasal dari salah satu kios yang ditinggalkan pemiliknya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menyebar ke bangunan lain. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari dengan sigap menerjunkan 4 unit armada untuk menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Kita menuju Jawa Timur, pemirsa. Kecelakaan lalu lintas hingga mobil terbakar terjadi di Jalan Raya jurusan Trenggalek, Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya mobil ringsek dan terbakar. 2 penumpangnya tewas. Inilah rekaman kamera pengawas saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya jurusan Trenggalek, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Ponorogo, Jawa Timur. Nampak minibus melaju kencang hingga oleng dan terjadi tabrakan hingga terbakar. Mobil ringsek dan penumpangnya terjepit bodi kendaraan. 2 penumpang tewas sementara sopirnya luka parah. Diduga kecelakaan ini karena kelalaian sopir yang mengemudi terlalu kencang. Ada kendaraan truk yang dari arah timur ke barat. Ini masih belum teridentifikasi. Akhirnya kendaraan Avanza ini terpelanting ke kiri sehingga menabrak kendaraan truk dengan nopol AG 9447 UO yang terparkir di pinggir jalan. Korban untuk pengemudi masih dalam perawatan di rumah sakit dan untuk penumpang 2 orang meninggal dunia di. Para korban selanjutnya dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo, sementara korban meninggal diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Kini kasus kecelakaan lalu lintas ini ditangani Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. 2 penonton ditabrak dan diinjak oleh kuda pacu di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Kedua korban yang pingsan dibawa dan menjalani perawatan di rumah sakit. Insiden 2 penonton ditabrak dan diinjak kuda pacu yang sedang berlari kencang di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Penonton yang diinjak dan ditabrak kuda pacu dalam salah satu partai final itu
berusia belasan tahun dan seorang ibu. Kemudian korban dievakuasi dengan menggunakan ambulan. Kedua korban yang pingsan itu kemudian dibawa dan dijalani perawatan lanjutan di rumah sakit terdekat. Sepanjang 8 hari pelaksanaan, telah terjadi sekitar 40 insiden kecelakaan. Bahkan ada informasi yang beredar di lapangan ada yang meninggal dunia. Hari pertama sejak hari Senin tanggal 16 itu kami jaga, sudah sekitar 40 orang pasien yang kami rawat. Dan kebanyakan joki yang jatuh terkait insiden, kebanyakan karena jatuh dari kuda. Dan ada 5 orang penonton yang kami rawat juga. Kuda tradisional Sumba Timur ini berlangsung sejak 16 Juni lalu. Pacuan kuda tradisional ini diikuti oleh 757 ekor kuda. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Analodu, Ainis melaporkan. Seorang pendaki perempuan asal Kudus terjatuh ke jurang saat mendaki di jalur pegunungan Natas Angin di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sulitnya medan tempat terjatuhnya korban mengakibatkan petugas kesulitan untuk melakukan evakuasi. Kecelakaan ini terjadi ketika korban sedang melakukan pendakian di jalur yang cukup terjal dan berbahaya, jalur yang biasa disebut dengan jalur naga. Evakuasi korban pendakian ini sempat terkendala peralatan dan personel. Proses pengangkatan jenazah korban dari titik jatuh ke bibir jurang membutuhkan waktu hingga 3 jam lebih. Dan total proses evakuasi memakan waktu 24 jam. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah diperiksa di RSUD Dr. Leok Mono Hadi. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka. Upaya penanganan itu hampir sekitar 6 jam totalnya, sekitar 6 jam. Kalau dari kemarin informasi awal untuk penanganan ini secara keseluruhan ya hampir 36 jam. Masih seputar insiden pendakian, pemirsa, pendaki asal Brasil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat berhasil dievakuasi. Korban dievakuasi tim SAR gabungan dari kedalaman 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu, menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Sementara itu, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI M. Syafi'i mengatakan usai dievakuasi, jasad pendaki asal Brasil ini akan dibawa ke pos dan nantinya akan diarahkan ke RS Polri. Sementara alasan tidak menggunakan pesawat dalam evakuasi karena cuaca yang tidak memungkinkan. Mulai dari jam 6 pagi, sebenarnya korban sudah mulai dilaksanakan evakuasi. Jarak antara titik yang di atas dengan yang di bawah dengan jarak 600 meter itu sebenarnya terdiri dari beberapa angkor, artinya titik tambatan, sehingga memakan waktu yang memang agak cukup lama. Dan saat ini informasi dari SMC atau Sar Mission Commander yang ada di lapangan disampaikan bahwa korban alhamdulillah sudah berada di punggung dari LKP. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, Pak, baik. Ini mungkin Pak dapat dijelaskan peralatan apa saja yang digunakan untuk proses evakuasi ini dan ada berapa orang yang diterjunkan untuk ke lokasi, Pak? Iya, jadi unsur-unsur yang terlibat dalam SAR ini yang kemarin saya sampaikan merupakan gabungan. Jadi tidak hanya dari Basarnas, tapi Basarnas dibantu dengan seluruh potensi yang ada di wilayah, baik itu tim SAR yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani itu sendiri, begitu juga dengan teman-teman termasuk dari kepolisian juga sudah tergabung bersama-sama. Begitu juga sarana atau alutsista yang juga dikerahkan, juga ada beberapa pesawat yang sudah standby, ada 2 pesawat dari Basarnas itu sendiri dan juga dari PT Aman Mineral.
itu yang di standby-kan, namun karena memang kondisi cuaca sehingga penggunaan pesawat memang tidak efektif, dan itu akan kita siagakan untuk melaksanakan evakuasi medis udara, dan mudah-mudahan saat ini sedang dalam perjalanan menuju pos Sembalun, dan nantinya akan kita arahkan ke Rumah Sakit Polri. Mungkin itu, Pak. Pemirsa, Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang tewas jatuh di Gunung Rinjani ini berusia 26 tahun dan lahir di kota Rio de Janeiro, namun menetap di kota Niterói yang masuk wilayah metropolitan Rio de Janeiro. Juliana bekerja di sektor kehumasan sebagai publisis. Juliana merupakan lulusan periklanan dan publisitas dari Universitas Federal Rio de Janeiro. Juliana juga seorang penjelajah dan petualang. Ia telah melakukan perjalanan ransel atau backpacker keliling Asia sejak Februari 2025. Negara yang pernah dikunjungi Juliana diantaranya Filipina, Vietnam, dan Thailand sebelum tiba di Indonesia. Juliana mendokumentasikan perjalanannya di media sosialnya. Great. Ya, sebelumnya pemirsa, pendaki asal Brasil jatuh di kedalaman 600 meter di jurang di puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Agar tidak terulang kembali kejadian serupa, pemerintah memperkuat standar operasional prosedur wisata ekstrim di seluruh Indonesia. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap Juliana, warga negara Brazil yang terperosok ke jurang di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR memastikan bahwa pendaki asal Brazil yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani pada Sabtu lalu dipastikan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR pun telah berhasil menjangkau korban di kedalaman 600 meter dan melakukan tindakan wrapping survivor terhadap korban. Berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter yang kita sebut datum point, di mana sebelumnya kita perkirakan korban ada di posisi kedalaman 400 meter, dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran turun ke bawah lagi di kedalaman 600 meter. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyayangkan kejadian ini. Menteri Pariwisata juga meminta penguatan standar operasional prosedur atau SOPD seluruh wisata ekstrim di Indonesia. Perlu kami tegaskan bahwa keselamatan dan keamanan wisatawan adalah prioritas utama dalam mengembangkan pariwisata nasional. Kami telah meminta seluruh instansi terkait untuk memperkuat standar operasional prosedur serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wisata berisiko tinggi, khususnya di destinasi ekstrim seperti gunung. Pemerintah targetkan zero accident di seluruh tempat wisata di Indonesia. Juliana Marins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, lansia yang hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia. Jasad pendaki berusia 60 tahun itu ditemukan di tepian jurang setinggi 120 meter. Seorang lansia berusia 60 tahun bernama Ayon yang sebelumnya hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tim SAR gabungan. Warga Ciapus, Kabupaten Bogor ini ditemukan meninggal dunia di tepian jurang setinggi 120 meter. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi korban hari ini.
Petugas sempat kesulitan mengevakuasi lantaran jasad korban berada dalam kemiringan 80 derajat. Sebelumnya korban dinyatakan hilang di Taman Nasional Gunung Salak pada Minggu pagi lalu. Menurut petugas, awalnya korban hiking di sekitar Gunung Salak bersama 2 rekannya. Korban dan 2 rekannya diketahui telah terbiasa mendaki Gunung Salak. Ketiganya kemudian terpisah dan rekannya berupaya mencari korban hingga malam hari, namun tidak ditemukan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang ibu penumpang kereta mengamuk kepada petugas karena anaknya dilarang naik kereta karena tak punya tiket. Sang ibu tak bisa menahan kemarahan karena petugas meminta sang ibu untuk menyimpan anaknya di stasiun. Ada anak! Apa? Anak-anak ini. Saya bayar kok! 100.000 saya bayar! Ibu muda asal Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengamuk tak terima dengan perlakuan petugas KAI di stasiun Mandai, Maros. Gara-gara anak balitanya yang berusia 2 tahun dilarang naik kereta karena tidak memiliki tiket. Orang tua yang sebenarnya sudah bersedia membeli namun tiket habis terjual. Ada anak! Yang membuat kesal ibu tersebut saat itu petugas sambil tertawa malah meminta agar orang tuanya menyimpan anaknya di stasiun ini. Tersinggung atas ucapan petugas, orang tua memilih urung naik kereta. Nah, anak ini kan kalau disimpan, bagaimana kira-kira Pak kalau anak bapak disimpan di situ, terus kita pergi secara gerombolan ini, terus anak kita yang di bawah umur disimpan di sendiri. Terus kita berangkat, kira-kira di mana hati nurani kita sebagai orang tua? Itu yang saya tidak terima. Usai video ini viral, warga ramai-ramai meminta PT KAI mengevaluasi pelayanan petugas kepada pelanggan. Pemirsa, tim gabungan dari Ditipit Narkoba Bareskrim Polri berhasil membongkar ladang ganja seluas 25 hektar di hutan Butong, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Usai menempuh perjalanan dengan medan yang ekstrim selama 5 jam lebih, tim gabungan dari Ditipit Narkoba Bareskrim Polri bersama TNI dan Bea Cukai berhasil menemukan ladang ganja di kawasan hutan Butong, Nagan Raya, Aceh. Operasi yang berlangsung selama 12 hari ini, petugas menemukan 8 titik ladang ganja yang tersebar di beberapa tempat dengan luas mencapai 25 hektar. Tanaman ganja yang ditemukan dengan ketinggian mencapai 2 meter ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Diperkirakan batang ganja yang dimusnahkan petugas sebanyak 1 juta batang ganja atau seberat 180 ton. Hari ini kita melakukan operasi pengungkapan kasus 8 titik ladang ganja dengan luas 25 hektar. Ini operasi yang cukup panjang karena menemukan titik-titik ladang ini cukup sulit. Dan masih dilakukan pengembangan terus. Saya belum menyebutkan tersangka dan beberapa peranannya karena masih ada banyak DPO yang perlu kita amankan. Sampai saat ini kita sudah menjalankan kegiatan selama hampir 12 hari. Pengungkapan kasus ini sudah dimulai sejak 25 Mei yang lalu. Bareskrim Polri telah mengamankan 2 orang tersangka dan 2 orang lainnya masih buron. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsa, iNews melaporkan. 48 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tahap 2 tiba di tanah air. Kami hadirkan informasinya usai jeda.